sore Sabrina. Sorry. Yang udah nungguin. Ada kesalahan teknis. Telat ya guys. 11 menit ya guys. Maaf ya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Jumpa lagi di acara Newbie Film Center. Ngobrol bareng. Salam satu frame. Ini kenapa nih Mas? Kenapa kita hari ini ceritanya bareng? Biasa kan aku di mana, Mas di mana gitu. Kita coba, perlu kita kasih tahu nggak kalau ini adalah last episode? Aduh, kenapa last? Oh, last season ini ya. Oh, the last season. Ini. Jadi kita coba suasana baru. Jadi the next season seperti apa? Apakah akan seperti ini? Masih rahasia. Kita lihat aja. Dan ini narasumber kita asik nih. Makanya kita di last episode, di last season ini akan berbicara yang asik dengan orang-orang yang keren. Mantap. Gaul. Berprestasi. Gaul gitu loh. Bener. Iya. Kayak hari ini kita emang harus spesial banget barengan dengan teman-teman dari Gamecraft. Iya. Dan khususnya ada, sabar dulu ya, kita mau invite nih dari Iya, tadi. dari tadi mau kita invite nggak bisa nih, Mas Ferry, Mas Khalid, mohon maaf. Kalau Kan tadi katanya nggak boleh disebut malah. Oh iya, Bu. Kan udah ada di banner juga. Oh iya benar. Kan udah tahu udah lama ya. Iya deh. Ya coba nih kita lagi menunggu Mas Khalid atau Mas Ferry untuk masuk dan bergabung dengan kita. Ya, berhubung tadi kita invite nggak bisa, mohon Mas Ferry dan Mas Khalid Mengundang diri. kenapa Iya, ada tombol seperti ini? Ya. Coba Oke. kita mulai berhasil. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana? Coba Mas. Bagaimana kabarnya? Suaranya Sehat? putus-putus. Alhamdulillah Baik, sehat Mas Khalid. alhamdulillah. Mas Khalid sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah keren gitu, sehat Iya. pasti. Mukanya sumringah, segar, berarti Alhamdulillah. sehat ini. Ketua Ferry mana nih? Belum bergabung. Ini kita juga nih. Tadi kita mau invite kok, ada trouble nih, Mas Khalid. Jadi Oh iya. Ada data gitu. Mas Khalid gimana hari ini kegiatannya lancar Mas? Alhamdulillah lancar. Tadi juga baru selesai kita Zoom meeting dengan Ketua Ferry terkait kegiatan organisasi untuk di daerah sih sebenarnya. Sibuk banget berarti hari ini ya. Tapi masih semangat dong ya Mas ya. Bagaimana? Sampai dulu ya. Halo Ketua Ferry. Itu di atas kayak Duluan. baca berita ya. iya dong. Lu tuh Ini kayak media mana tuh kita ketemu Mas Ferry. Aduh, akhirnya hai Mas Ferry. Iya. Apa kabar hari ini? baik, alhamdulillah baik. Sabrina baik. Om Dimas gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat dan tetap nekat bro. Ya. Yo, iya, harus. nekat. Luar Kondisi biasa. pandemi gini harus benar-benar nekat. Kalau nggak nekat, nggak bakalan kreatif. Itu dia. Tahu gak? Bro Dimas. Ini Ketua Khalid itu sempat ngobrol sama gue. Gue tahu nih Dimas jadi nekat nih. Dia penulis segala macam cerita tuh, banyak di TVRI segala macem. Jadi kalau Ketua Khalid ini salah satu casting director handal lah di permukaan muka bumi ini ya. Beliau ini Widih. jadi Bukan. casting director, dia bisa membaca mana karakter-karakter yang pas sesuai dengan cerita pemain ini. Kadang-kadang ya itu dia punya bukan cenayang ya, tapi bisa melihat potensi tersendiri. Jangan ini kita berdua dibaca ini. Iya, sih. Ngeri juga itu. Pasti kayaknya masuk karakternya komedi. Kita udah baca duluan. Iya, udah skrip. Bener juga. Nah kalau mau dikenalin dulu ya, kita mau kenalin dulu. Hari ini kita spesial, ada yang tadi aku bilang, ada orang-orang keren dari Gamecraft. Kita ada Mas Feryan Diansyah, yang ketua DPP Gamecraft juga untuk bidang event dan sosialisasi program. Dan ada Mas yang juga masih semangat dari tadi, katanya Mas Khalid.
sebagai ketua bidang pengembangan talenta ya Mas ya. Ketua bidang Betul, betul, pengembangan talenta. Nah, ini kan apa nih? Kenapa kita undang-undang mereka nih? Iya. Bisa ceritain kenapa? Begini, Mas? kenapa ya gitu? Karena kan kami perkenalkan dulu ya sedikit. Kami dari Newbie Film Center buat teman-teman yang belum tahu, saya Dimas, foundernya, dan ini Sabrina. Dan kita ini karena newbie, kita mau membuat sesuatu yang lebih asik gitu kan, mau berkarya. Kita waktu itu awal-awal pandemi itu udah bikin film pendek nih, Mas Bro Ferry sama Mas Bro Khalid. Kita udah siap, ada beberapa event mau keliling waktu itu di beberapa tempat roadshow, tiba-tiba pandemi. Terus kita mau syuting juga terbentur pandemi dan apa namanya, ada kendala-kendala di situ yang akhirnya kita tidak bisa berkarya lagi, Sam. Nah itu, tapi tetap masih berusaha harus bikin karya-karya yang Iya. lebih baik lagi ya Mas ya. Betul. Dan kami ini mau nanya, makanya diundang dua orang hebat ini untuk berbagi gimana supaya kami yang newbie ini bisa belajar banyak. Gitu Sam ceritanya. Sam. Iya benar. Nah karena ngomong soal karya nih, dan kita juga di film nih khususnya ya. Iya. Nah, aku mau nanya dulu nih sama Mas Ferry dulu ya. Ya, oke. Untuk Mas Ferry, aku mau nanya tapi sebelumnya boleh dijelasin nggak sih kalau untuk tentang Gaycraft tuh apa sih Gaycraft itu dan goals-nya apa sih? Ya, Gaycraft ini adalah gerakan ekonomi kreatif nasional, organisasi kita independen, dan juga Gaycraft ini juga merupakan menjawab keresahan-keresahan para pelaku aircraft lah. Selama ini ingin ada satu organisasi yang bisa menjembatani, mengkomunikasikan, dan juga memperluas sektor ekonomi kreatif ini bisa menjadi lebih besar. Dan Gaycraft ini adalah suatu gerakan. Kalau kita bicara gerakan, ini adalah aktivitas yang tidak pernah. Jadi memang bersama ketua umum kita, Bro Wendra Lukistian, beliau juga salah satu songwriter, juga produser. Banyak lagu beliau yang dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi papan atas, Afgan dan sebagainya. Dan juga ada beberapa teman-teman pekerja seni lainnya, ada Tika Ramlan, ada Prilly Latukonsinya, terus juga Fauzi Badila gitu ya. Mereka juga ada di posisi di Dewan Pimpinan Pusat, dan saat ini di Gaycraft sudah berada di hampir di 27 provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dan Berarti udah banyak banget tuh pengalaman-pengalamannya juga ya Mas ya, dengan orang-orang hebat juga di dalamnya. insya Allah, karena kita baru mau 3 tahun ya Bip ya. Iya, kita baru kemarin bikin 3 tahun. Insya Allah tahun depan keempat. Baru mau 3 tahun, alhamdulillah respon masyarakat terhadap Gaycraft luar biasa animonya. Dan hari ini aja saya maraton meeting nggak kelar-kelar gitu ya. Itu tuh hari ini ngurusinnya. Tenang aja Mas, kita nggak akan bikin pusing kok. Kita cuma ngobrol pengen santai ngobrol aja. saja. Kita nggak akan bikin capek. Audio Halo, audionya kedengeran nggak? audio kepotong tadi, Fir. Agak delay bro. Oh, ada telepon masuk tadi. Ya, intinya sih semangat teman-teman para pelaku aircraft ini nggak pernah patah semangat. Dan sejauh ini kita ada 17 subsektor industri kreatif, dan salah satunya perfilman juga ada. Perfilman, seni pertunjukan juga ada. Dan insya Allah ke depan kita akan terus mendorong beberapa potensi industri kreatif tambahan supaya bisa mengoptimalkan ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Harapannya seperti itu. Oke, baik Mas. Kalau kayak gitu aku mau nanya lagi ke Mas Khalid nih. Pikirannya Mas, boleh ya dikenalin dulu nih sama teman-teman ya kan. Mas, ini kan sebagai bidang yang talenta ya di Gaycraft. Apa sih yang dikerjain? Misalnya apa sih keras untuk teman-teman gitu? Iya. Jadi kebetulan saya basically itu di casting manager. Jadi background jauh sebelumnya
itu pernah buat saya ngestingin beberapa pemain untuk satu produksi yang sangat fenomenal waktu itu, Ganteng-Ganteng Serigala, yang akhirnya itu pada zaman itu yang pertama saya ngelihat adalah konsepnya seperti apa dulu nih. Konsepnya seperti apa, terus yang dibutuhkan dari satu PH atau dari kacamata produser dan sutradara, karakter seperti apa yang diinginkan. Dari situ baru nanti saya akan melihat karakter mana dari para pelaku seni yang cocok untuk memerankan adegan itu. Jadi kita harus cocokin dulu nih karakternya. Kita nggak mau memaksakan karakter gitu kan, karena setiap orang pasti punya plus tersendiri. Ketua Ferry, Mas Jai, juga Mbak Sabrina pasti punya plus tersendiri. Nah, apakah plus itu sesuai dengan karakter yang diinginkan? Perlu namanya proses kita screen test. Screen test untuk lebih mematangkan lagi karakter yang diinginkan seperti apa dari secara dialognya, memerankan tokoh itu seperti apa, perlu ada pengarahan juga nantinya, sampai nanti kalau sampai ke matangnya suatu karakter, itu nanti di tangan sutradara. Yang penting kita kan kasih beberapa opsi kepada sutradara, opsi pemain, seperti ini untuk tokoh A, begitupun tokoh B dan yang lain. Baru nanti akan dikerucutin bahwa, oh ini cocoknya untuk karakter ini. Baru nanti ada tahap selanjutnya. Nah, untuk para newbie yang memang pengen nantinya untuk ke dunia seni peran, sebenarnya yang pertama itu adalah harus cara penampilan yang dilihat. Setelah itu masuk nanti. By the way ini kita disaksikan sama teman-teman Gcraft lainnya juga. Ini ada dari DPW. Ada dari Maluku Utara, ada dari Jatim, ada dari Batu juga. Saya dulu bisnis bareng Bram ini Dewan Pakar di DPW Jatim ya. Beliau ini salah satu pakar digital marketing. Nah, ini penting nih buat mempublikasikan brand atau produk ataupun film ataupun karakter seseorang. Ada juga ada Mas Saiful Umam juga, itu ketua DPC Batu. Nanti kita akan kerjasama tuh sama beliau nih. Nanti ini banyak ending pertemuan kita nih akan kita kerjasamakan sama yang ketua DPC Batu tuh, ada Saiful Umam. Nanti kita lanjutin aja. Saya udah tahu arahnya seperti apa soalnya. Oke, Sabrina, silakan. Sebelum kita ngomong akhirnya, kita awali dulu lah ya, Mas ya. Dari Mas Ferry kan juga sutradara, aktor juga, videomaker juga kan. Bos juga loh dia. Oh iya. Mas mungkin diborong deh ngobrol Ferry ini. Bingung gua. Berarti orang udah benar, yang kita undang berarti benar. Iya kan? Ketua Ferry dulu pernah casting nggak sih? Kenapa? Pernah gua casting nggak sih dulu? Nggak pernah lu nggak pernah casting gue, Bib. Nggak pernah. Iya lu, pelancaran lu, Bib. Cuma nawarin doang. Nawarin nggak jadi. Iya. Di budget. Iya. Wah, saya jadi ikutan kalau dapur. Ikutan ya, Mas. Mas Ferry, boleh dong cerita sama kita kalau misalnya suatu film ya, jenis film yang seperti apa sih yang dikatakan menjadi suatu hasil karya yang baik? Ya. Gitu. Jadi kalau kita bicara film itu memang yang harus kita tekankan adalah kekuatan cerita, itu paling utama. Nggak usah mikirin nanti siapa yang main tuh, jangan dipikirin dulu. Kekuatan itu cerita itu partnya Ketua Halid tuh, siapa yang cocok tersebut ya. Jadi kekuatan cerita. Kadang-kadang gini, banyak cerita-cerita
yang istilahnya cuma ingin menampilkan sosok pemain aja tanpa harus memperkuat segi cerita. Tapi seharusnya kalau kita melihat nih perkembangan industri film di Indonesia ini kan bisa dikatakan semakin kuat, semakin lebar, semakin bagus. Namun pernah nggak kalau kita nonton hal yang sering kita nonton deh, misalnya film-film hasil Hollywood. Film Hollywood ini kita nonton superhero, misalnya Marvel ataupun DC komik gitu ya. Marvel misalnya Spider-Man kayak Iron Man kayak atau apapun gitu ya. Sampai kemarin saya baru nonton Shang-Chi. Percaya nggak di film ikonik seperti itu, film istilah yang penuh ketegangan, film yang penuh dengan tembak-tembakan segala macam, tapi kekuatan cerita itu adalah tentang keluarga. Tentang keluarga. Selalu Hollywood selalu menggarisbawahi bahwa esensi dalam sebuah film itu humanisme dalam kekeluargaan yang ditonjolkan. Nah, ini yang bekal yang sangat penting yang kita harus belajar sama mereka. Bahwa walaupun istilahnya nih kita tahu cerita Batman kayak gimana ternyata ibunya pernah diginiin tentang keluarganya. Nah, terus Iron Man seperti itu juga, Peter Parker juga, Spider-Man juga seperti itu. Bayangin aja film-film yang tegangan tinggi seperti itu. Bahkan Fast and Furious dari pertama sampai ke-7 tetap keluarga benang merahnya. Tetap keluarga yang ditonjolkan. Nah, ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri gitu loh. Jadi mereka bisa meramu sebuah cerita dengan kebutuhan yang komplit. Karena komplit itu apa? Keluarga itu komplit. Ada ibu, ada bapak, ada kakek, ada nenek, ada anak dan sebagainya. Libatkan semuanya dalam satu cerita. Memang susah, tapi mereka bisa mengaplikasikan itu sangat baik. Dan saya rasa untuk film kita ke depan, kita harus coba bermuara ke situ gitu loh. Coba memikirkan benang merahnya itu berangkat dari sisi humanisnya kekeluargaan. Nah, ini yang jujur aja memang banyak beberapa film yang kita tonton di luar film Hollywood tuh beda. Paling tinggi ya persahabatan. Paling tinggi ya persahabatan dan sebagainya. Walaupun tetap benang merahnya adalah cinta. Mau apapun juga tuh cinta. Itu kita nggak bisa kabur, bro, dari apalagi Bro Dimas ini seorang penulis handal gitu kan. Pasti ujung-ujungnya itu Bapak kan handal banget, handal tolan. Oh, bukan. Saya calling tamu deh. Iya. Tapi harus difilter dulu sama sekali. Itu dia. Jadi itu yang menariknya. Kalau membuat suatu cerita, saya rasa harus mempertegas sisi itu, mengangkat sisi kekeluargaan itu paling penting. Itu enak sebenarnya berangkatnya kalau kita bisa mengelola itu. Ya sejauh ini mungkin ya agak sedikit terkotak-kotakan di industri kita gitu loh. Jadi ada sinema keluarga, sinema anak-anak, sinema apa segala macam. Itu sah-sah aja sih. Cuma kalau kita balik lagi gitu kan, sekelas film 17 tahun ke atas aja kayak Fast and Furious aja masalah keluarga yang diangkat. Tapi orang tuh nggak notice sama masalah keluarganya. Orang ngeliat amazed sama karakter film itu, amazed sama ceritanya, amazed sama aksi-aksinya gitu kan. Nah, di film Marvel pun demikian, orang nggak notice sama hal itu. Padahal sebenarnya itu nilai kekuatan dari sebuah cerita. Engagement orang untuk menyaksikan itu supaya nggak kabur itu salah satunya saya rasa dengan yang dibangun oleh Hollywood saat ini tuh sangat sangat it works gitu loh, sangat berperan aktif banget dan itu terbukti mereka merajai box office gara-gara itu. Berhasil ya mereka ya cara. Betul, cara seperti itu. Jadi sebenarnya kita ini gini, di Indonesia ini punya para filmmaker tuh bagus-bagus. Kita punya sineas-sineas tuh hebat-hebat. Ya mungkin betul. Kalau kita bicara segi teknisnya ya mungkin mereka hebat-hebat, jago-jago gitu kan. Nah, tapi yang harus balik lagi kekuatan kekuatan humanis keluarga itu yang kelihatannya memang harus dipertajam di semua ceritanya kita gitu loh.
kemarin kita baru dapat penghargaan kan bro ya, yang film Yuni ya. Iya, Itu betul. kan satu contoh tuh kita punya apa ya, basic untuk kekuatan cerita yang humanis ya. Betul, betul. Nah itu kan menjadi salah satu bukti kan bahwa Betul. ternyata kita mampu gitu loh. Ternyata kita mampu. Dan gimana cara kita mempertahankan dan memperkaya itu? Jangan sampai kita hanya sempit di dalam satu ruang lingkup yang sempit. Seolah-olah cuma ingin menonjolkan si aktornya ini doang. Istilahnya jualan aktornya doang gitu loh. Jangan sampai seperti itu. Nah itu paling penting. Ya. Kedua juga harus bisa melihat demand demand pasar saat ini seperti apa. Demand pasar itu kan terkait juga nanti siapa yang mau sponsor apa segala macam. Ada sisi komersialnya juga harus dipikirkan. Tapi kalau bisa dibikin sesmooth mungkin dalam arti nggak nyampah gitu loh, nggak kacangan lah istilah. Dalam film ya mas ya. Betul. Yang kayak yang itu ya. Kan ada Iya, ada film juga kadang-kadang tiba-tiba ada produk ini tapi tahunnya film tersebut tahun segitu belum ada produk itu. Nah kadang-kadang riset seperti itu nggak matang. Nah itu yang harus kita pikirkan, harus kita pertimbangkan. Oke, makasih mas Oki. Nah, tapi kan di dalam film salah satu komponen pentingnya juga pemain. Betul. Yang mana juga veteran-veterannya ahlinya Mas Khalid nih, ya kan? Iya. Aku mau nanya nih, apa sih yang dibutuhin atau komponen apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi suatu talent? Iya. Jadi sebenarnya gini, untuk menjadi satu newbie talent, yang pertama dia harus datang ke dia tahu nih yang dia datengin siapa. Oke, yang dia datangin itu apakah itu satu rumah produksi, ataukah dia akan ketemu dengan sutradara atau tim produksi lainnya. Yang pertama dilihat adalah dia udah ready belum, udah siap belum yang dengan bekal yang dia punya. Istilahnya kalau mau perang itu harus sudah siap peluru semuanya, jangan sampai babak belur nantinya kan. Karena industri sekarang ini adalah industri yang dimana semua sudah ready. Jangan sampai nanti dia belum punya basic, terus dia datang berhadapan dengan orang-orang yang memang kondisinya ready. Ini akan menjadi satu hambatan dalam produksi. Misal dari segi actingnya, dia masih kurang atau masih baru banget. Memaksakan, ini kadang juga dari tim casting pun ada yang seperti itu, yang memaksakan suatu film yang baru yang belum ada basic sama sekali, hanya dilihat look-nya atau segala macam, padahal nanti hasil akhirnya itu caur mainnya. Nah, yang kewalahan sutradara tuh biasa di lapangan tuh. Sutradara sama lawan main. Karena ini berkaitan karena biasanya gitu ya kan, Mas Jay juga pasti ngalamin tuh. Iya. Iya kan? Jadi hanya cuman modal look, lalu actingnya masih belepotan, itu kendalanya nanti di produksi, lawan main. Estimasi waktu yang disiapin cuman sekian jam untuk sekian menit untuk scene ini, tiba-tiba kendalanya itu main baru, ini bisa molor. Akhirnya target yang sehari berapa scene bisa berubah. Itu kan menjadi dampak domino ke suatu produksi. Makanya kepada talent yang newbie, kalau memang benar-benar dia mau hadir, dia harus punya basically kemampuan actingnya lah. Biasa. Sekarang banyak kok dia bisa dapat melalui tayangan-tayangan di media-media lain pun atau sosmed juga dia bisa dapat. Yang penting ada kemauan. Jangan takut terlihat jelek kalau acting. Kadang kan orang juga para pelaku seni itu acting maunya kelihatan mukanya yang bagus, yang cantik. Sebenarnya jangan. Iya. Pengen kelihatan glowing gitu ya. Iya. Pokoknya angle-nya yang sini aja. Jangan. Karena setiap sudut pasti kan kebutuhan frame akan mengikuti setiap sudut mana yang sebenarnya sesuai dengan kebutuhan frame. Karena pemain itu tidak bisa mengatur frame.
Saya di kamera yang frame-nya yang ngatur sebenarnya. Jadi Iya, iya. harus sama yang pertama, kalau misalnya dia sudah punya basic acting, pede aja dulu, percaya diri aja. Jangan kalau misalnya dia nggak punya percaya diri, ya otomatis buyar. Karena di lokasi Pede, atau iya betul, Nah. betul. Karena ketemu kamera pasti akan grogi loh, siapapun. Betul. Pasti. Walaupun orang di belakang layar nih, walaupun orang di belakang layar nih, begitu di depan kamera, dengan frame grogi. Betul. Iya, Mas Salim ini sebelah saya udah pernah rasain. Kemarin ceritanya di salah satu televisi ya. Sebelah saya ini saya udah ada main satu lah, FTV lah kemarin nih Bro Ferry ini. Terus. Dan dia merasakan berbeda hosting dengan acting ya. Ah. Iya nggak? Iya. Nah, Nggak mau nanya yang next aja. ini berkaitan dengan itu tadi pertanyaannya Bro Ferry. Mau nanya sama Bro Ferry nih, sebagai seorang sutradara, ya, dikirimin link-linknya, wah ternyata Bro Ferry luar biasa, multi talentan ya. Salah ya? Oh salah. Iya. Nah, Bapak nih, Mas Bro. sekali lagi kalau salah ngomong, saya tampar sebelah Bapak nih. Jangan gitu ah. Ya, Nih, oke. menurut Bro Ferry, sutradara, menurut ente nih gitu kan, skill apa saja sih yang harus dibutuhkan oleh seorang sutradara? Apakah harus mutlak menguasai sinematografi atau ada beberapa skill lain yang menjadi penunjang ini, Bro? Iya. Silakan, Bro. Oke, kebetulan memang kalau bicara sebagai seorang director gitu ya, kalau gue memang lebih banyak itu ngerjainnya kan untuk TV komersial gitu ya, TV komersial, company profile, music video gitu, live event, pernah bikin film pendek juga, walaupun ada beberapa juga teman-teman di PH juga pernah nawarin gue untuk megang produksi FTV gitu ya, tapi gue bilang enggak, gue kalau FTV jadi pemain aja lah gitu loh, cuannya lebih enak gitu kan. Nah, Walaupun nunggu lama ya. yoi, datang belakangan pulang duluan soalnya. Nah, Yoi. iya. Nah, cuma kalau basic dari sutradara begini loh, basic sutradara ini ada dua bro, ada dua. Ada sutradara itu yang berangkat dari sinematografi, ya, penyutradaraan dari sektor sinematografi, mempelajari komposisi kamera, angle dan titik lampu dan sebagainya. Ada juga sutradara yang berangkat dari teater. Nah, dari teater pasti secara melihatnya dari segi penokohannya ini sangat kuat. Blockingnya sangat luar biasa, bla bla bla. Kadang-kadang saya bisa ngelihat gini, kalau syuting sama sutradara, gue tahu ini sutradara basicnya apa nih gitu. Misalnya gue jadi pemain gitu ya, gue jadi pemain. Wah nih sutradara blockingnya banyak banget nih. Jangan-jangan doi ini sutradara teater nih. Akhirnya gue klik, oh bener doi sutradara teater. Tapi kalau sutradara dari sinematografi, otomatis lebih banyak main beauty, landscape-nya cakep. Nah terus blockingnya nggak terlalu banyak, lebih banyak memperindah landscape-nya dengan negatif space yang negatif space-nya itu sangat luar biasa gitu loh. Jadi benar-benar udah dipikirin seperti itu. Nah itu yang paling utama adalah bisa menguasai komposisi. Komposisi ini bukan sekedar kamera itu ditangkap dengan gambar doang gitu loh. Harus tahu ini kebutuhan adegan seperti ini, motivasi adegannya seperti ini, message yang ingin disampaikan di adegan ini seperti ini. Lalu bagaimana interaksinya sama para pemain yang terlibat di dalam satu frame tersebut. Lalu bagaimana interaksinya dengan atmosfer yang ada di situ. Nah, seorang sutradara itu harus mampu mengkomposisikan itu, dalam artian komposisi karakter pemainnya, komposisi atmosfernya, komposisi framingnya, lalu juga harus tahu mau pakai lensa apa seperti ini. Kalau gue adegan seperti ini sayang nih kalau gue pakai lensa sekian, kayaknya ntar belakangnya nggak kelihatan beauty-nya. Oh gue pakai lensa sekian nih, ntar blocking segini aja. Nah mungkin udah bisa mengerti hal itu. Nah terus kecuali untuk yang komponen-komponen kayak two shot ataupun close up ya, close up atau medium shot gitu kan, itu udah tinggal permainan lensa sebenarnya. Nah jadi ada juga teman-teman yang baru juga menjadi director,
kadang-kadang juga belum memahami juga gitu kan beberapa kebutuhan-kebutuhan dari tools yang digunakan. Ini harus penting banget, harus mengerti kita mau bikin apa, pakai apa. Kalau gue produksi, gue kebutuhannya begini. Misalnya gue melihat, oh besok nih nanti pagi gue berangkat ke Pulau Seribu, gue ada syuting video klip, ada 2 video klip gue kerjain besok langsung, satu lagu anak-anak, satu lagi lagunya Ronan Keating, penyanyi dari Kanada, vokalisnya The Moffats. Nah, ini gue tahu nih kebutuhannya. Gue pakai kamera apa ya besok? Gue lihat, oh kebutuhannya gue pakai ini. Yaudah gue pakai S3 pakai A7 S3 deh gitu kan, biar gue bisa dapat ini dan dynamic range-nya bisa bagus karena landscape-nya bagus. Nah, tapi kalau misalnya gue bikin kebutuhannya cuma gue perlu gambarnya vintage, gue perlu gambar seperti ini, gue harus pakai kamera yang ini nih, seri yang ini nih, nah terus lensa seperti ini juga, nah terus ntar gue ngeditnya gue dipikirin tuh, ngeditnya gue nanti pada saat raw cut-nya gue mau seperti apa. Nah terus misalnya vintage, gue harus download aplikasi apa nih untuk gue dapetin soul vintage-nya misalnya gitu, layer segala macem bla 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 bla. Nah itu jadi gue tahu, bahkan sampai teknis hal-hal yang berkaitan sama editing juga harus dikuasain mas sutradara. Wah kalau begini nanti dipaksain, wah gue PR nih nanti di postnya nih gitu kan, wah bakal ngeroto apa segala macem. Nah itu kan teknis-teknis yang harus dikuasain sama dalang atau sutradara gitu loh. Dan juga harus bisa. Oke. Jadi tidak mutlak harus hanya sekedar sinematografi, ada beberapa hal yang memang harus dikuasai gitu ya. Iya betul, harus karena mau nanya. Harus komunikasi sama DOP-nya bro. Komunikasi betul. Berarti harus punya kemampuan komunikasi juga. Oh iya dong. Leadership mungkin ya. Betul, harus. Berarti harus kayak ular. Iya. Harus kayak ular kata Sabrina. Kenapa? Banyak bisa. Ya. Mas Arif, mengenai talent. Setingkatan. Memperkuat tadi sih tadi sudah disebutkan. Gimana menjadi talent yang baik gitu? Ada kriteria khusus nggak selain tadi datang terus tidak takut jelek gitu ya? Apa yang mutlak harus dipunyain oleh seorang talent kalau dia mau berhasil di dalam katakanlah TV atau film gimana? Selain tadi PD ya? Selain PD, nggak takut jelek tadi. Mas Alif kalau misalnya ngeliat casting, apa sih yang pertama kali di? Iya, ada kriteria khusus nggak gitu selain dengan kecocokan skenario gitu? Pastinya ada. Kalau seandainya kita dengan karakter tertentu, kita kan lihat sesuai dengan karakteristik yang nantinya kita dapat nih, tim castingnya dapat. Nah, baru kita akan lihat di list calon pemain siapa aja nih opsinya. Itu baru nanti kita hadirkan untuk kita screen test. Nah, kalaupun sudah berjalan, dia sudah syuting apa segala macam, supaya dia tetap apa ya boleh dibilang, tetap injak bumi lah. Kalau sudah mencapai apa yang dia dapat. Down to earth. Iya. Rendah hati. Ya harus kalau kalau gue sih biasanya gini, selalu pesan ke newbie gitu kan, talent-talent baru, actingnya selalu diasah lagi, jangan merasa puas dengan apa yang kalian sudah pernah dapat, ya kan? Karena setiap orang punya keberuntungan, waktunya tersendiri. Yang perlu dijaga itu adalah tetap satu yang benar dibilang sama Ketua Ferry, rendah hati, sama tetap injak bumi. Jangan angkuh gitu loh, karena mereka tuh harus, talent itu harus tahu bahwa dari awal mereka bukan siapa-siapa. Kemudian mereka mulai dikenal. Terus berikutnya mereka kadang orang sampai di titik star syndrome. Ini yang kadang-kadang mereka salah langkah. Karena nanti akan turun lagi ke titik yang mana bukan siapa-siapa. Kalau di saat star ini nggak dijaga, attitude-nya, penting banget attitude di lokasi dimanapun. Karena banyak banget yang sekarang memang maaf nih agak bergeser attitude-nya.
udah jarang banget yang memang masih dijaga attitude-nya. Sesama pemain, Mesti belajar. komunikasi. Sama ketua Ferry tuh jago. Dia udah humble, down to earth, Bukan baru main. udah. Bukan main. WhatsApp Luar biasa. berapa aja dibalas gitu kan. Low budget. Itu yang paling goblok. Kalau low budget ya itu kembali lagi ke produksi Enggak, lah kita. Enggak, gua kalau bicara low budget, kalau dari dulu mungkin gue udah deal kali sama ketua Halid zaman dia masih pegang berapa produksi itu. Ya, jadi ini memang, tapi benar kata ketua Halid gitu ya, karena gue sendiri ngalamin banyak generasi sekarang ini istilahnya cepat naik, cepat juga hilang. Nah, jadi ini gini loh, di dalam dunia entertain itu ada dua pilihan sebenarnya. Lo mau naik lo jalan tol atau jalan biasa. Kalau gue memilih jalan biasa, melewati semua prosesnya apa segala macam, tapi sampai dengan selamat gitu dalam artian walaupun panjang waktunya. Jalan tol juga ada yang cepat naik, tapi resikonya juga tinggi gitu loh. Kepleset sedikit, tabrakan, anjur, buak, selesai. Nah, jadi gue selalu bilang sama teman-teman, sama newbie itu, gue bilang gue dari tahun gue di layar itu dari tahun 94. Dari 94 gue udah ngerasain syuting gitu loh, udah ngerasain syuting. Saya masih belum lahir itu, Kak Ferry. Ah, masa? Wih, masa. Waktu Ayang Titi Puspa ulang tahun 7 Benteng MC. MC kan lu. Iya. Jadi gue selalu bilang kalau misalnya star syndrome kayak gitu itu bahaya banget. Itu cepet banget hilangnya. Beneran deh. Jadi yang susah itu di dunia entertain itu mempertahankan. Itu. Iya. Mempertahankan tuh yang susah. Ya alhamdulillah sampai saat ini gue masih kepake gitu ya, masih ada yang nawarin shoot segala macam. Karena yang tadi itu. Iya, salah satunya Dimas Jadi Nekat tuh masih nawarin gue terus, tapi nggak tahu produksinya kapan. Bahkan schedule dulu ya. Schedule dulu ya. Tenang aja, bro. Tunggu anggaran. Bukan sini, gini. Kedengeran nama yang baru enak, Mbak. Sabar semuanya ya. Aduh, Mas Ferry, tadi kan aku udah janji karena hari ini juga udah panjang, udah capek. Tapi kan pertanyaannya nggak pusing-pusing ya. Aku cuma nanya nih, ada nggak sih kerjasama Gcraft dengan Kemenparekraf? Apa? Kalau misalnya ada, apa perannya Gcraft? Perannya Gcraft? Kerjasama gitu. Enggak, suara putus. Kerjasama Ada. Oh, ada. Antara Gcraft dengan Kemenparekraf secara langsung gitu. Jadi gini, sudah pasti kalau itu kan lembaga ya, institusi tertinggi juga, kelembagaan kementerian. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu sudah pasti akan mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Kalau Gcraft itu hadirnya sebagai wadah inisiasi publik gitu loh terhadap para pelaku aircraft. Dan Gcraft sendiri tidak bersandar dengan APBN. Kita independen. Jadi kita bisa dikatakan part of Kemenparekraf. Dan kebetulan saja kader terbaik Gcraft saat ini sedang diamanahi menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Uno. Jadi jelasnya kita juga tidak memanfaatkan keberadaan. Gcraft tidak memanfaatkan keberadaan, mentang-mentang ketua dewan pembina kita, pendiri Gcraft juga menjadi menteri pariwisata, terus kita nyemplung ke dalam situ, kita menjadi bagian dari parekrafnya kah atau bersandar sama APBN. Kita nggak begitu, karena kita berangkat dari awal itu memang berdasarkan kegelisahan publik terhadap ekonomi kreatif pada saat itu. Nah, jadi ini yang kita bawa, misi kita bawa, dan visi kita ke depan itu memang mengoptimalkan dan memperkuat ekosistem ekonomi kreatif ke depan. Jadi paling kita bisa enaknya apa? Dengan hadirnya Gcraft, dengan Menparekraf ini juga kita bisa bersinergi, bekerja sama, bukan sekedar
apapun itu kita tidak apa ya, tidak istilahnya tidak memanfaatkan keberadaan ketua dewan pembina kita juga gitu, tapi kita betul-betul menjalankan tugas kita sebagai organisasi gitu loh. Namun pada saat dibutuhkan oleh Kemenparekraf, jangan Kemenparekraf ya, Dinas Parekraf aja di BUMD juga kadang-kadang juga kerjasama sama kita. Ya, karena apa? Kita mengoptimalkan ekonomi kreatif yang ada saat ini, otomatis bersandar dengan para stakeholder yang ada, yaitu pemerintah daerah atau dinas-dinas terkait gitu ya. Jadi bukan kalau dibilang keterikatan sebenarnya tidak ada, tapi kita saling support, kita saling dukung, saling bantu. Istilahnya hadirnya Gcraft ini memperkuatlah bahwa kita ada loh organisasi yang independen, yang benar-benar menjembatani bagi para pelaku ekraf di Indonesia. Bahkan saat ini kita sedang coba sundul subsektor baru gitu loh di industri kreatif, yaitu otomotif, dan insya Allah ke depan juga mungkin ada barber stylist gitu loh, kayak makeup artist, tukang cukur rambut, mereka gitu, juga bagian dari salah satu pelaku ekraf. Itu Pasti banyak banget sih. Kalau nggak salah ada 16 ya, berarti nanti nambah lagi ada 18 ya. Diusulkan 2 ya. awalnya ada 16, lalu setelah gabung ke pariwisata dan ekonomi kreatif digabung jadi satu, Jadi 17. Itu subsektor, yaitu wisata. Karena pariwisata ini kan menopang ekonomi kreatif juga. Let's say, misalnya kita lihat deh, kalau kita datang ke theme park, baik itu ke mana lah, ke Jatim Park lah, atau ke tempat Dufan lah, atau ke Ancol lah, atau apalah, itu kan sektor pariwisata yang diangkat. Atau tempat-tempat pariwisata, ujung-ujungnya kita beli oleh-oleh nggak di tempat pariwisata? Oleh-oleh itu yang dagang siapa? Para pelaku UMKM rata-rata. Ya kan? Ada kriya juga, kerajinan tangan, apa segala macam. Nah, mereka pelaku ekraf. Jadi ini sangat berkaitan sekali. Makanya benar sekali Pak Jokowi mempersatukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif jadi satu, karena saling berhubungan satu sama lain. Baik. Ya, berarti udah pas. Ya kan, gabungannya saling support. Karena memang udah berkali, Mas, bukan karena orang dalam. Meskipun lanjut Sabrina. Bahaya kalau ada Mas Khalid. Ya. Ini Mas, pasti udah ada program-program yang dilakukan ya sama Gcraft. Nah, ada program apa sih atau pemantapan seperti apa sih yang dibina dari Gcraft untuk bidang talent? Oke, sebenarnya itu masih kita di bidang, kebetulan di bidang 2 ya, itu masih dalam kita rumuskan ke depannya. Tapi yang jelas kita akan lihat ada potensi-potensi dari seluruh Indonesia, potensi talent, newbie talent itu dari daerah yang sebenarnya punya kemampuan tidak kalah dengan yang ada di Jakarta. Nah, outputnya sebenarnya potensi banget para pelaku seni di daerah secara standarisasi, terus untuk dengan kondisi alam yang menunjang, itu sebenarnya potensi banget. Cuman kesempatan yang mereka sebenarnya belum dapat dan belum tahu kemana arahnya. Jadi masing-masing itu masih liar sendiri-sendiri. Ke depan dengan Gcraft ini akan menjadi satu muara untuk mereka berekspresi lagi, beraktivitas lagi, menuangkan berbagai kreativitas yang mana nanti outputnya ke depan itu kita akan ada pintu-pintu output yang kita akan bangun kerjasamanya nanti. Potensi daerah banyak banget. Mereka bagus-bagus banget, sumpah. Halo? Iya. Kaitannya dengan kami nih, Newbie Film Center nih. Kalau misalnya, saya kan lihat kemarin tuh karya-karyanya Bung Ferry ini luar biasa juga gitu. Nah, misalnya nih kalau diminta untuk bikin film pendek, ya, dengan tema apa namanya, kebangsaan atau semangat masyarakat Indonesia melalui film,
Mau bikin kayak apa tuh nantinya? Waduh, ini tembak di tempat nih namanya nih. Agak berat nih, udah. Balas dendam. Ya, Bukan main loh. Ketua Ferry ini Gcraft dari Tidore hadir. Widih, tidurnya. Ngeri. Ngeri. Biasa. Ya, jadi gini, Gimana, Bro? kalau menjawab tantangan seperti itu ya, kalau kita bicara film pendek, yang pasti gue pengen... Tema kebangsaan loh. Hah? Tema Kenapa? kebangsaan. Iya, Film pendek tema. Nah, tema kebangsaan itu kan harus kita kerucutkan dulu nih, mau seperti apa? Apakah tema yang mau kita angkat adalah dari sisi mempertahankan perjuangan kah, atau sisi dokumentarinya kah, atau sisi kearifan lokalnya kah? Nah, ini yang harus di mapping. Dan dalam artian kalau tanya saya untuk tema kebangsaan, justru ingin memperlihatkan kekuatan potensi besar bangsa Indonesia dalam melawan keadaan yang selama ini orang melihat mungkin ada beberapa wilayah di Indonesia ini tertinggal, dikatakan tertinggal. Nah, tapi di sini ingin kita angkat, kita gali. Ternyata banyak potensi yang bisa kita gali. Jadi sisi kebangsaannya itu mungkin kita angkat seseorang yang terinspirasi dengan tokoh nasional. Dia ingin mendedikasikan hidupnya itu untuk rakyatnya atau untuk kotanya atau untuk desanya gitu ya kan. Dia berjuang dan di situ ingin juga menampilkan beberapa perjuangan dia untuk mengoptimalkan, memperkuat, mempertegas bahwa bangsa kita bukan bangsa rapuh. Bangsa kita bangsa yang kuat. Dengan apa? Dengan kita mampu mengoptimalkan segala yang ada di Indonesia ini. Ingat, Indonesia itu sangat kaya. Jadi banyak momentum, banyak menu-menu yang bisa diolah sebenarnya. Jadi seperti halnya contoh seperti ini deh. Contoh seperti ini. Dia bisa melihat tempat ini mungkin tempat yang terlihatnya tidak oke, tapi dia tahu lautannya sangat indah, terus tanahnya subur, apa segala macam. Mungkin dia bisa meyakinkan orang-orang di situ. Ini akan menjadi potensi besar untuk kebaikan orang banyak untuk warga sekitar. Kehidupan ekonominya bisa bangkit, pariwisatanya juga bisa hidup, terus juga mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Siapa tahu bisa ditemukan kembali berapa keajaiban dunia lagi di Indonesia. Selama ini kan baru ada berapa tuh? Ada 9. Iya kan? Mungkin ya. Dari situ kita bisa eksplor. Kita eksplor karena banyak, Bro. Karena banyak ya. Di Indonesia itu banyak banget titik yang istilahnya yang potensi menjadi tempat yang menjadi potensi untuk menarik wisatawan. Gitu loh. Banyak banget. Tinggal kita mau explore atau enggak, itu doang. Jadi gue rasa sih gue pernah ambil sisi itu yang gue angkat. Tapi jangan lupa, humanisnya tetap diperkuat. Ini ngerti nih kayaknya Bung Ferry ini mau bikin sesuatu yang humanis. Dan kayaknya kita klik nih ya. Bisa banget. Jadi kita klik nih. Saat. Dan terus gini juga Bung Khalid ya. Kita kayak komentator bola ya. Ya. Kan kemarin kalau nggak salah ya terlibat filmnya Umay ya, Kukira Kau Rumah. Bener nggak? Oh iya betul. Gimana sih prosesnya tuh? Karena kan Umay juga nyubi banyak ya otomatis ya dia ya. Betul. Nah, terus prosesnya lebih spesifik ke job desk-nya Mas Khalid kali deh. Gimana Mas? Oke. Ya, kemarin itu sebelum gue bahas nih, gue sapa dulu kawan-kawan Gcraft di Maluku Utara, Imran, dan juga dari Jogja, selamat bergabung. Ini menjadi semangat juga buat kawan-kawan di daerah. Sebenarnya kemarin film Kukira Kau Rumah, kita memang syuting, kita berkreasi di saat kondisi masih pandemi. Tapi kita jalanin prokes ketat. Jadi di lokasi sendiri kita nggak berkerumun, terus
melalui tahapan setiap proses reading atau segala macam, itu seperti 3 hari sekali kita ngadain swab. Nah, terlibat di dalam situ itu sebagai casting manager. Jadi lagi-lagi sesuai job desk yang memilih pemain-pemain siapa aja sesuai dengan karakter yang diinginkan. Pada prinsipnya kondisi syuting dibikin senyaman mungkin. Jadi benar-benar suasana kekeluargaan, karena dengan suasana seperti itu otomatis produksi juga, semua yang terlibat dalam produksi pasti enjoy. Nggak ada yang ngakaku bahwa gua bos nih atau gua sutradara, enggak. Jadi benar-benar enjoy aja udah, tidak ada sekat saat memang di luar pekerjaan kita biasa bercanda apa segala macam gitu. Tetap kondisi pandemi bukan berarti kita tidak kreatif, malah harus bisa menciptakan kreasi baru, tantangan, tapi tetap dengan prokes. Dan memang ke depan pelaku seni ya mau nggak mau kita harus ke arah vaksinasi, karena itu yang salah satu akan menjadi syarat juga ke depan. Gue nggak perlu cerita tentang ini ya, basic story-nya ya. Oleh cerita bukan part gue. Ini udah sering banget ya, kayak kalian terus ngeliat banyak orang lah pasti kayak. Tapi Mas Khalid sendiri bisa acting ya sih? Nah, itu dia tuh. Itu coba itu pun ditanya ke Mas Jay juga pasti sama, ya kan? Bidangnya yang siapa nih? Pasti Ketua Ferry yang bisa acting. Itu belo ya. kita sepakat ya, Ketua Ferry ya. Oke. Mas Ferry. Iya. Kan udah lama, ya udah berapa lama di Gcraft? Punya nggak sih goals pribadi nih, personal goals untuk Gcraft? Kalau personal sih nggak ada sih. Jadi gini, saya tuh di Gcraft itu bisa dikatakan Gcraft jalan setahun ya Bib ya. Jalan setahun saya baru gabung sama Gcraft. Nah, dan saya rasain dari bawah di Gcraft. Dari anak buahnya Ketua Khalid tadi, saya dibawa jadi apa? Tapi dia emang manuvernya jago. Di mana aja jago. Gini, gocekannya. Jago. Gocekannya. Gue jadi lupa kan gitu. Nggak bisa ngomong. Ya, awalnya tuh di bawah Ketua Khalid, saya jadi ketua divisi ya di DPP, Dewan Pimpinan Pusat. Cuman memang secara hierarkis memang Dewan Pimpinan Pusat ini kan bisa dikatakan menjadi role model dari DPW ataupun DPC yang ada gitu. Nah, jadi memang kalau bicara personal dream tuh nggak ada. Gue selalu mencoba untuk membangun komunikasi dengan seluruh tim di Gcraft yang bisa diajak berpikir, bisa diajak berdialog, mengoptimalkan beberapa policy mungkin. Ya mungkin kata Ketua Khalid juga tadi sebelum kita live gue bisa teleponan sama Ketua Khalid tadi ya gitu. Ya. Sebelum teleponan juga kita meeting lagi. Kita meeting. Nah, jadi memang mungkin karena di sisi lain gue juga seorang entrepreneur gitu ya. Jadi kita harus punya jiwa visioner nih sebagai leader gitu loh. Dalam artian harus bikin formula seperti ini gitu loh. Jadi untuk di organisasi ini pun gue juga menyampaikan hal ini ke forum dan juga ke ketua umum. Alasan-alasannya kenapa Ketua Ferry punya pemikiran seperti itu. Ya saya bilang dengan pola seperti ini bisa diterima dan kita bisa berjalan sesuai dengan prosedur yang benar supaya nanti nggak tumpang tindih dari skala prioritas dan skala pekerjaan. Dan alhamdulillah beberapa pemikiran saya juga diterima dan goalsnya kita sama-sama ingin memperkuat ekonomi kreatif ini berdaya gitu loh untuk kekuatan kita, bahwa kita tahu kondisinya saat ini kan kondisi sangat genting gitu loh, tapi saya yakin tahun 96 aja waktu kerusuhan 98 waktu kerusuhan 8. Itu ya
percaya gak sektor UMKM itu menjadi backbone-nya ekonomi gitu loh, penyumbang PDB tertinggi. Dan sekarang nih pandemi udah mau 2 tahun, dan sekarang kita bisa lihat yang survive justru yang di industri kreatif, yang Betul, bro. iya kan, yang survive gitu loh, yang kerja di industri kreatif. Iya. Yang di luar industri kreatif, mohon maaf gitu kan, ada kehilangan pekerjaan. Makanya kita ini punya 34 juta masyarakat parekraf kita, dan 2 juta itu hampir kehilangan pekerjaan gitu loh. Nah, jadi tugas kita ya benar-benar bagaimana kita mengoptimalkan itu, mengoptimalkan jangan sampai hal ini terjadi. Makanya di Gcraft ini juga kita bangun ada beberapa strategi lainnya gitu, dalam artian pembinaan, pendampingan, dan melalui dengan program yang akan kita luncurkan nanti di Rakornas 2022 gitu loh, untuk program kerja kita. Jadi memang nggak, belum bisa aku sampaikan, takut dicontek sama orang gitu kan. Tapi paling tidak paling tidak kita sudah punya ini loh. Kita udah punya gig yang harus kita kuatin ke depan, bahwa ini berdasarkan bukan dari segi mungkin dari segi usul dari aku, tapi coba ngeblend sama teman-teman, dan ternyata ini menjadi salah satu dasar pemikiran yang bisa dijadikan bisa dijadikan patokan gitu loh, menjadikan term and condition, istilah seperti itu. Oke. Itu tadi Mas ternyata yang bilang Mas Khalid, manuvernya. Mana tuh naik gojek kan dari Messi. Menurut Mas Khalid nih, apa potensi dan prospek ke depan nih untuk kita nih newbie Oh. ya dengan ini kembangkan dalam program-programnya. Ya, yang tadi udah dibilang bahwa potensi daerah itu sangat besar sekali. Tapi mereka itu belum menemukan mutiara-mutiara yang ada di daerah sebenarnya. Karena belum tahu output kemana, masih dibikin asal-asal seperti yang kita lihat lah ya. Tapi belum tahu kemana outputnya yang bisa menjadi pertimbangan tersendiri. Nah, memang ada di bidang 2, saya ada beberapa program yang nanti itu menjadi satu program secara keseluruhan di kawan-kawan Gcraft nantinya di Indonesia. Jadi ada potensi daerah di bidang film, musik, atau segala macam, itu mereka tahu arahnya kemana. Jadi hanya bukan seperti bola liar yang ya udah masing-masing jalan sendiri. Banyak sekali komunitas-komunitas di daerah. Bagaimana kita bisa menyatukan mereka supaya bisa bersinergi, supaya bisa melihat hasil yang paling the best dari daerah itu. Karena kalau seandainya masih berjalan sendiri-sendiri, nggak bersinergi satu sama lain, tidak akan menghasilkan suatu hasil yang best banget. Gitu. Tinggal kita lihat output mana yang akan kita pakai ke depan untuk hasil-hasil dari tiap-tiap daerah itu. Mesti bisa menjadi satu ajang kompetisi tingkat nasional ke depannya, why not? Ya. Seperti itu. Ini pastinya keren nih ya, kita tunggu nih program-program keren yang lebih konkretnya nih. Pasti lah. Ya, nah terus mungkin kalau ini sebenarnya jangan tunggu. Gasken, nggak usah gasken jadi kalau bisa ini ya kan, Newbie Film Center ini juga bisa berkolaborasi sama kita ya, Bib ya. Iya, betul. Iya, kolaborasi biar kita optimal. Karena ini masuk di bidang 2, pengembangan talenta sama program Ketua Ferry. Oke. Nah, ini pas yang terakhir nih. Apa sih peran Gcraft gitu dalam mensupport newbie ya, bukan hanya Newbie Film Center. Kalau itu kan masih utama, dalam perfilman. Gitu. Soft selling. Gimana, Bro Ferry, support realnya gitu loh untuk khususnya di perfilman, karena kan kalau gue lihat nih komunitas film tuh banyak banget di seluruh Indonesia gitu.
pertumbuhan gitu, apalagi dengan adanya SMK multimedia, ada SMK film juga. Di Newbie Film Center ini kami kedatangan 3 dari SMK Broadcast untuk PKL. Jakarta kemarin kita data aja ada sekitar 79 ya sekolah SMK multimedia dan broadcasting. Bagaimana kalau seluruh Indonesia? Nah, bagaimana tuh Bro Ferry dan Mas Bro Khalid ini gitu kan, terutama sekarang Bro Ferry nih, supportnya di dalam perfilman. Kalau support gini, Gcraft kan sudah dari awal sudah jelas kita mengoptimalkan ekosistem ekonomi kreatif ini yang terdiri dari 17 subsektor tersebut. Nah, di antaranya kan ada perfilman, jadi otomatis merupakan bagian tugas dari kita, dari organisasi, dari Gcraft ini menjaga marwahnya perfilman. Itu paling utama. Yes. Nah, kedua juga bagaimana bisa memberikan apresiasi dan juga sumbangsihnya terhadap film nasional. Baik itu dari karyanya, dari para pelaku seninya, atau dari pekerjanya, dari tim-timnya segala macam. Nah, jadi di kita ini memang sangat terbuka sekali, Bro. Terbuka sekali untuk membangun kerjasama lintas komunitas yang berkaitan dalam 17 subsektor itu. Kalau di perfilman juga kita kemarin Hari Film Nasional juga bersama Parvi ya, Ketua Khalid ya, bersama Parvi ya. Iya Ketua Parvi. Sama Marcella, ada Manas Pujabi, ada beberapa sutradara. Nah, namun kalau kita bicara newbie, berarti kan kita bicara untuk bagaimana caranya mereka ini dihadapkan dengan keadaan saat ini yang mereka bisa survive gitu loh, bisa menjadi seorang sineas yang handal. Nah, ini kan PR-nya kita gitu loh, PR-nya sama-sama lah. Nah, makanya dengan membangun kerjasama ini, apa yang bisa Gcraft berikan sumbangsihnya? Apakah nanti teman-teman sineas ini bisa mendapatkan pendampingan yang konkret terkait sinematografi ataupun terkait dengan perfilman? Ya, Gcraft bisa bantu untuk mengoptimalkan juga ke tingkat yang lebih tinggi gitu loh. Nah, kalau kita bukan bicara sisi komersialnya dulu saat ini ya. Kita bicara sisi teknisnya dulu lah. Kita bicara gimana caranya punya karya dan bisa dinikmatin sama orang. Itu dulu. Kalau bicara komersialnya saya rasa lawannya cukup besar. Lawannya expert di dunia perfilman. Jadi kalau kita bicara newbie, paling tidak gini, lo create apa sih? Misalnya create film pendek. Kalau mau bikin film pendek, apa sih yang mau lo angkat gitu? Angkat yang berkaitan sama keadaan sehari-hari deh atau apapun itu gitu loh. Nah, gue rasa kita mengarahkan ya coba deh lo masuk ke sektor ini, terus juga lo bisa mendapatkan outputnya bisa tayangkan di media sosial ataupun di platform lain atau di YouTube dan sebagainya. Jadi gue rasa hadirnya Gcraft ini bisa berdampingan dengan para pelaku industri film, sangat amat berlaku. Makanya gue pengennya gini, justru kita bisa membuat karya bareng-bareng gitu ya. Kalau Newbie Film Center juga ingin membangun kerjasama dengan kita terbuka sekali dalam artian dari Newbie Film Center mungkin kita akan duduk sama-sama untuk bikin suatu apa gitu ya, misal bikin film pendek kah atau apakah yang berkaitan sama keadaan saat ini dan juga inline dengan para industri kreatif. Nah, kita juga akan mau rilis bersama Gcraft DPC Kota Batu untuk sedang mempersiapkan untuk Gcraft TV. Dan ini juga bisa menjadi salah satu bisa menjadi partner gitu loh, partner bersama Gcraft juga. Gue rasa ini menjadi salah satu langkah awal yang baik untuk memperkenalkan nih karya-karya newbie ini ternyata oke kok nggak kalah sama yang expert gitu loh. Nah ini perlu tempat istilahnya seperti itu. Iya. Berarti udah pas ya Mas yang kita bawa Gcraft hari ini itu udah pas. Pas banget. Udah ada pakar-pakarnya ya. Sudah ada pakar-pakarnya. Iya baik. Tapi nih Mas nggak nyangka waktunya udah sudah lebih juga dari yang 1 jam lebih ya. Mau tambahin sebentar. Jadi
Makanya kenapa sekarang ini Gcraft kita dari DPP itu lagi membangun untuk berdirinya Gcraft wilayah. Ini salah satu untuk Gcraft, kawan-kawan Gcraft di daerah supaya membangun kerjasama dengan stakeholder yang ada ataupun pihak ketiga dalam hal untuk film ataupun kreativitas lainnya. Karena dengan sendirinya kalau seandainya para pelaku kreatif dia membangun kerjasama dengan stakeholder di daerah apa segala macam, ini kan untuk memudahkan perizinan apa segala macam. Dan satu lagi, ini juga bisa menjadi, kan dengan adanya bikin suatu film dan ditayang melalui media, itu kan menjual potensi wisata di daerah sendiri. Akhirnya ini akan mengundang menjadi magnet orang luar untuk datang ke daerah tersebut. Jadi akan bangkitlah ekonomi di daerah tersebut. Gitu. Makanya ini harus selaras nantinya ke depan dengan berdirinya Gcraft di seluruh Indonesia. Diharapkan juga ke depan seperti itu dunia perfilmannya. Amin. Sabrina, closing nih. Iya, terakhir deh. Tadi masih terakhir, dari aku belum terakhir. Nanti kalau Iya kan tadi. sekaligus deh, berdua deh, Mas Ferry dan Mas Khalid. Boleh dong kasih saran-sarannya atau pesan buat teman-teman newbie. Mas Ferry dulu deh, silakan Mas. Oke, buat para newbie, tetap semangat, jangan pernah menyerah sebelum perang. Ingat kreativitas itu unlimited. Jadi jangan pernah merasa mentok karena kreativitas. Kreativitas itu unlimited. Kalian bisa mendapatkan kreativitas itu di mana aja. Bahkan pada saat kalian tidur pun kalian bisa mendapatkan kreativitas melalui mimpi mungkin. Bisa diaplikasikan. Nah, itu hal-hal yang sangat sering terjadi. Dan untuk para newbie yang bergerak di seni peran, ya pesan saya, sebagai pemain film, sebagai pemain sinetron, sebagai pemain FTV, ingat, bayaran kalian sudah termasuk ongkos nunggu. Ya, jadi jangan, iya, Jangan komplain. Iya, kok dia mulu yang di-tag apa segala macam. Nah, karena mungkin nggak ngerti dari segi kebutuhan produksi, jadinya seperti itu. Nah, kayak gitu bisa mempengaruhi kinerja nantinya. Jadi ingat, makanya saya selalu bilang sama teman-teman yang baru-baru, ingat ya, lu dibayar udah termasuk ongkos nunggu. Jadi gue kalau nego nih, gue sendiri kalau negosiasi gitu sama PH atau sama station gitu kan, ya gue udah ngitung harga nunggu gue gitu loh. Jadi harus seperti itu, harus bisa seperti itu. Dan jangan cepat puas berkarya, terus inovatif, dan jangan menyerahlah pokoknya sebelum perang. Itu aja dari gue. Oke. Mas Khalid, terakhir saran Gimana? Saran dan pesannya apa nih untuk para newbie? Oke, kalau dari newbie talent ya kurang lebih sama kayak Ketua Ferry tadi bilang, tetap satu injak bumi, karena ada saat di mana kalian awal tidak dikenal dan akan kembali lagi tidak dikenal. Bagaimana ada di posisi start itu harus dijaga. Tuh, nah, dan para pelaku sineas teruslah berkarya. Jangan anggap bahwa karya gua jelek, jangan nilai. Jelek, bikin lagi. Jelek, bikin lagi. Sampai ada titik di mana orang lihat dan orang mengatakan itu bagus. Nekat ya. Nekat. Udah jangan peduli omongan orang. Tetap buat. Siap. Jangan takut. Oke, makasih banyak nih atas waktunya dari Sama-sama. Gcraft. Nah, kita ngomong 2 hari sih, kayaknya seru juga nih 2 hari ya. Oke. Kayaknya para ketua ini perlu sekali-kali main ke Newbie Film Center deh. Boleh. Kita di sini juga, Bro Ferry udah tahu dong ya, ngerasain ada sushi di sini. Kita makan sushi bareng lah di sini ya. Gue belum. Ntar kapan lah Ketua Ferry kita ke sana. Ke sini lah. Kita Bro Ferry juga belum ya. Kita Ketua Ferry kan Ketua Ferry kan sibuk. Jadi mesti ngikutin jadwal dia.
Sok sibuk lebih penting. Lebih tepatnya sok sibuk. Karena enggak diatur. Pokoknya sukses untuk Newbie Film Center, sukses buat Newbie Film Thank you. Center, sukses untuk Thank you. apa namanya anak-anak yang dilatihnya saat ini. Om Dimas, sukses juga buat sushi-nya, ya kan? Ini punya pabrik sushi loh, hati-hati loh. Oh, ini Wah, bukan main. buat Berarti udah Mbak pasti Sabrina, masuk di Gcraft. terus ya. Mbak Sabrina juga sukses ya, bisa berkembang nanti karirnya, nggak jadi host aja Mbak, bisa jadi pemain film juga. Amin. Apa, gitu ya. Nah, pokoknya insya Allah apa yang dilakukan sama Newbie Film Center ini mendapatkan keberkahan. Karena Amin. Amin. Oke, Sabrina. Oke, Mas, kita udah keputusan juga nih, Mas siap-siap satu lagi sebenarnya. Saya udah kelewatan macet waktu ini atau kamu rambutan tadi? Enggak, Pak, enggak gitu. Enggak gitu. Lebih film keren. Oke, makasih semuanya. terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum. Selamat malam.